Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Habir di channel OPS Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing informasi cara pendaftaran PPG dalam jabatan 2022. Oke, bagaimana caranya? Mari simak video ini sampai selesai. Nah, bagi sahabat yang pertama kali menemukan channel ini, jika video ini bermanfaat, mari support saya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel OPS Biasa. Oke, langsung saja kita simak video ini sampai selesai. Baik, kita akan mensimulasikan bagaimana kalau calon peserta login, ya. Saya langsung login ke Devel, ini zona development Bapak dan Ibu. Di zona realnya, zona aslinya, zona production masih ada penundaan karena tadi masih ada asesmen terkait linearitas, ya, sehingga kami perlu juga nanti untuk mengupdate linearitas yang ada di proses pendaftaran. Makanya itu saya langsung login di sini. Kalau aslinya ya tentunya membuka situs PPG, kemudian klik login. Nah, ini adalah notifikasi yang tampil Bapak dan Ibu bagi guru yang termasuk di dalam data cut-off atau sebagai calon terundang sebagai calon peserta PPG dalam jabatan 2022. Ya, jadi akan ditampilkan beberapa persyaratan yang tentunya sudah sesuai kriteria cut-off tadi dan juga sesuai dengan kondisi yang ada di beberapa pengelola data. Contohnya untuk status pegawainya di sini tercatat sebagai P3K, kemudian status NIK dan NUPTK ini juga muncul dengan centang hijau, artinya ini sudah terperval di Perpal PTK-nya Pusdatin, sudah dinyatakan valid. Apabila ada yang tidak valid di antara NIK atau NUPTK, maka seperti biasa kebiasaan di BKB, ikonnya bertanda silang lingkaran merah ya Bapak dan Ibu ya, tanda silang lingkaran merah seperti kita mungkin nanti kita bisa tambahkan legendanya. Jadi ada silang merah di salah satu atau dua-duanya, artinya yang bertanda silang merah itu yang kami menerima informasi dari server PTK Pusdatin itu belum valid. Bisa jadi sudah ada NIK atau NUPTK-nya, namun ternyata belum valid. Apabila ada kondisi seperti ini, maka silakan diarahkan calon peserta untuk cek lagi lebih lanjut validitas NIK dan NUPTK-nya di server PTK. Kemudian untuk data yang lainnya, kualifikasi S1 atau D4, usianya, kemudian status sertifikasi, juga TMT-nya. Kalau ini sudah termasuk kriteria dalam data cut-off yang eh, kita sudah kunci. Dalam artian, kalau guru itu kualifikasinya bukan S1 atau D4, maka jelas tidak akan masuk ke sebagai calon peserta dan tidak akan dapat notifikasi. Begitu juga kalau usianya sudah lebih dari 58, maka tidak akan dapat notifikasi. Sudah sertifikasi juga tidak akan dapat notifikasi. Begitu juga kalau TMT-nya di luar ketentuan, maka eh, yang masih bisa diupdate dalam rangka proses pendaftaran dan verval ini adalah NIK dan NUPTK. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya apabila sudah hijau semua ini, maka tombol lengkapi profil ini akan aktif. Ya, kalau dia ada yang merah, tombolnya belum aktif dan akan ada notifikasi atau tombol untuk cek validitasnya. Ya, khusus untuk NIK dan NUPTK ini. Kalau posisi ini adalah dia sudah aktif, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu melengkapi profil. Nah, akan langsung diarahkan ke menu profil atau biodata diri. Kalau kita bisa lihat menunya di sebelah kiri, ini biodata diri, eh, sama ya, profil biodata diri.
Di sini guru harus melengkapi setidaknya 4 persyaratan ini, Bapak dan Ibu. Ya, setidaknya 4 prasyarat ini harus dilengkapi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di awal di sini semuanya masih bertanda abu-abu. Keterangan statusnya kalau masih status abu-abu adalah syarat ini wajib dilengkapi namun belum dilengkapi. Artinya ini belum lengkap dan harus dilengkapi, harus diisi. Sampai apa? Sampai centang hijau lagi ya. Jadi sampai centang hijau. Kalau sudah centang hijau semuanya, maka artinya sudah lengkap dan baru bisa melakukan ajuan berkas. Kalau dilihat di sini, selama statusnya di sini masih belum centang hijau 4-4-nya, tombol ajukan berkas ini belum aktif. Dan ada peringatan pastikan melengkapi semua prasyarat agar dapat melakukan pengajuan berkas. Nah, bagaimana caranya? Kita scroll ke bawah, Bapak dan Ibu. Ya. Baik, yang pertama tampil adalah biodata diri. Ya. Biodata diri, dan ini kalau kita lihat menunya, mohon maaf, di atasnya biodata diri ini ada informasi unduh template surat. Ada satu template dokumen yang harus diisi sesuai ketentuan Bapak dan Ibu dan harus ditambahkan meterai, yaitu fakta integritas. Cara mendapatkannya silakan klik unduh berkas di sini, maka dokumen fakta integritasnya akan terunduh, ya, akan terunduh. Bisa dilengkapi oleh guru. Kemudian ke bawahnya biodata diri. Nah, menu ini sebetulnya menu clickable Bapak Ibu ya. Jadi ada tandanya ini. Ini bisa diklik untuk menampilkan detailnya, bisa diklik lagi untuk menyembunyikan. Begitu juga dengan yang lainnya. Ya, ini sama. Yang pertama, defaultnya langsung terbuka adalah biodata diri. Silakan klik lengkapi untuk kemudian guru tersebut melengkapi data-data yang ada di sini. Apa yang harus dilengkapi? Terutama yang ada tanda bintang merah. Artinya ini wajib diisi, ya. Jabatan fungsional kami sediakan namun tidak mandatori, tidak wajib, di skip pun tidak apa-apa, tapi diisi juga lebih baik karena artinya datanya akan jadi lebih lengkap. Ya, jadi silakan diisi di sini kode posnya misalnya, kemudian mata pelajaran yang diampu, dan ini data mata pelajaran ini bukan berarti terkait dengan bidang studi PPG-nya nanti ya Bapak Ibu ya. Ini untuk informasi saja, silakan gurunya mengampu apa bisa dituliskan di sini, misalnya bahasa Indonesia. Silakan diisi. Kemudian untuk informasi rekening ini silakan diisikan, dipilih nama banknya, diisi cabangnya, nomor rekeningnya diisikan, dan nama pemilik rekeningnya juga ditulis apa adanya. Kemudian nomor HP dan WA ini juga diisi. Alamat surat elektroniknya ini juga diisi dengan alamat surat elektronik yang valid, ya. Oke. Kalau sudah, kita coba simpan. Nah, ada notifikasi perubahan data profil berhasil disimpan. Ini tombol tutup. Kita coba lihat apa bedanya kalau sudah tersimpan. Ternyata memang sudah jadi centang hijau. Maka artinya target guru adalah membuat semuanya ini centang hijau. Berikutnya adalah setelah tadi biodata, profil, maka berikutnya adalah mengisi linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Ya. Ada dua sub yang harus diisi. Yang pertama melengkapi data, kemudian mengunggah ijazah, ya, mengunggah ijazahnya. Yang pertama silakan lengkapi, klik lengkapi, kemudian di sini semuanya bertanda asterik, Bapak dan Ibu, silakan diisi ya. Jadi perguruan tingginya ini tentunya dipilih sesuai dengan perguruan tinggi yang ada di ijazah. Kalaupun tidak ditemukan, misalnya sudah tidak ada di revisi, silakan isi tidak ditemukan, kemudian tidak ditemukan, isikan nama perguruan tingginya dan program studinya, ya. Namun kalau
Kalau ada, maka silakan dipilih, misalnya saja Universitas Negeri Malang, maka nanti di sini prodinya bisa dipilih sesuai dengan ijazahnya. Ya, sesuai dengan ijazahnya. Oh, tadi bahasa Indonesia ya, lupa saya. Nah, kemudian silakan diisi jenjang pendidikannya apakah S1 atau D4, tidak bisa mengisi di luar ini ya, S1 dan D4 sesuai syarat. Kemudian tahun lulusnya silakan diisi. Nah, berikutnya yang diisi adalah jenjang dan bidang studi sesuai dengan referensi surat edaran ya, referensi surat edaran. Inilah yang nanti akan menentukan bidang studi PPG apa yang bisa diambil oleh guru tersebut. Ya, jadi pengisian program studi yang Refdikti ini tidak otomatis nanti akan ngelink, tapi silakan dipilih di sini sesuai dengan tabel linearitasnya. Misalnya untuk pendidikan bahasa dan sastra ini kalau di apa? Mohon maaf kalau saya salah ya, tapi nanti bisa dicek dengan tabel linearitas. Kalau bisa ke bahasa Indonesia bisa diisi bahasa Indonesia, disimpan ya. Berikutnya jangan lupa ijazahnya diunggah ya, filenya PDF, format PDF, ukuran maksimal 1,5 mega ya. Jadi silakan diklik untuk mengunggah PDF, kemudian disimpan ya. Nah, kalau sudah dilengkapi dan sudah diunggah ijazahnya, maka di bagian linearitas ini juga sudah tercentang hijau. Berikutnya adalah bidang studi PPG, silakan dilengkapi. Nah, yang ada di sini akan sesuai dengan yang tadi bidang studi referensi SE yang dipilih ya. Maka artinya dia bisa pilih bahasa Indonesia, disimpan, kembali kita cek apakah sudah hijau, sudah hijau. Nah, yang terakhir berkas pendukung yang harus diunggah. Jadi Bapak dan Ibu, untuk berkas pendukung ini, apabila berkasnya belum diunggah, maka tampilnya tombol unggah berkas. Ya. Apabila sudah diunggah, berkasnya formatnya sama ya, formatnya adalah PDF maksimum 1,5 mega. Nah, bila sudah diunggah maka menjadi lihat berkas. Ini tandanya sudah ada berkas di dalamnya. Ya. Kalau ternyata salah unggah, selama belum mengajukan, guru bisa mengubah lagi. Ya, silakan diubah. Yang jelas tidak ada yang bisa di skip. Ini semua harus diunggah sesuai ketentuan karena inilah yang nanti akan di-verify oleh tim admin PPG di LPMP. Baik, kalau sudah empat-empatnya diunggah, terkait fakta integritas, tadi template-nya dokumen Word ya. Namun yang diunggah mohon dijadikan sebagai PDF ya Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi di atas terlewat belum unduh, sudah sampai di sini bisa unduh juga di sini. Ya, sama dia bisa mengunduh. Nah, yang bisa diunggah adalah yang PDF. Nah, kalau sudah semua, maka artinya keempatnya sudah aktif, guru bisa melakukan pengajuan berkas. Ya, artinya berkas kelengkapan ini diajukan untuk diverifikasi di LPMP. Ya, klik ajukan berkas. Nah, ini ada survei peminatan, Bapak dan Ibu. Ini hanya survei ya. Ini hanya survei, bukan berarti guru-guru memilih dia nanti pasti akan di sana. Enggak. Ini hanya survei untuk peminatan. Kira-kira guru itu berminat untuk PPG di mana dan bidang studinya apa. Misalnya untuk wajib diisi satu, ya, wajib diisi satu. Kemudian yang lainnya bisa dikosongkan, ya. Misalnya seperti ini, sudah bisa lanjut. Apakah Anda ingin mengirimkan biodata di Anda sekarang? Kalau iya, silakan diklik simpan. Ajuannya berhasil diajukan, tombol ajuannya hilang, berganti status berkas diajukan, ya. Dan ada keterangannya, Anda telah berhasil mengajukan berkas Anda,
Selanjutnya silakan dapat ditunggu proses verbal oleh LPMP. Apabila Anda ingin membatalkan pengajuan berkas dan mengubah isian berkas Anda, klik di sini. Artinya, katakanlah guru ini sudah melakukan pengajuan, kemudian baru sadar bahwa, oh, dokumen yang saya unggah tadi salah. Kan dia bisa lihat di sini, kan lihat berkasnya, dicek lagi, oh, ternyata salah. Statusnya diajukan, maka silakan klik di sini untuk batal ajuan berkas dan pilih ya. Nah, artinya yang tadi sudah diajukan dibatalkan pengajuannya. Guru silakan melakukan pengubahan eh, unggahan mungkin atau pengubahan isian data. Ya, kalau sudah silakan diajukan kembali. Tentunya ini artinya akan harus mengisi peminatan lagi, ya, akan mengisi peminatan lagi. Ya, kalau sudah maka artinya ini tinggal menunggu proses verbal di LPMP. Ya, guru silakan login ke SIM PPG untuk memantau status ini. Apabila nanti status ini sudah berubah, maka artinya sudah di verbal oleh LPMP. Nah,